telinga kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, melengkapi kami dengan pengetahuan surgawi, dan biarlah Tuhan hikmat-Mu yang akan terus senantiasa mengajari kami, sehingga membawa kami untuk kami hidup senantiasa sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Dimuliakanlah nama-Mu, Yeshua HaMashiach, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, sahabat Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi, ya kurang lebih 1 pekanan, kita akan meninggalkan bulan Elul ini dan kita akan masuk pada bulan Tisri. Bulan di mana sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan firman Tuhan, diperintahkan untuk setiap umat Tuhan merayakan perayaan yang Dia tetapkan. Pada tanggal 1 Tisri kita akan merayakan perayaan Yom Teruah. Sekalipun kita tahu bahwa situasi-situasi keadaan sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Ya, kita yang ada di Jakarta sebentar lagi, tepatnya hari Senin, sudah masuk lagi di PSBB ketat. Ya, nah, jadi sekali lagi, tetapi kembali lagi, ya, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ya, sebenarnya pun orang Israel tidak lepas juga dari yang namanya isolasi diri. Ya, dan kita tahu bahwa orang Israel, termasuk kita Israel rohani, menyembah kepada Elohim yang kudus. Maka berulang kali Dia tekankan kepada umat Tuhan, baik Israel jasmani maupun kita Israel rohani, kuduskanlah dirimu, sebab aku adalah Yahweh Elohim yang kudus. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Torah, kita akan menemukan di sana ada hal-hal yang bisa membuat kehidupan orang Israel, terutama tubuh mereka itu menjadi najis atau tidak tahir. Sehingga di dalam keadaan najis itulah orang Israel tidak diperbolehkan untuk datang di dalam miskan atau kemah suci. Ya, tidak diperbolehkan mereka datang berhadapan dengan Tuhan, apalagi secara langsung. Mereka harus mentahirkan diri, ya. Bahkan ada kenajisan tertentu yang memang harus membutuhkan waktu, sehingga orang yang najis itu mau tidak mau harus mengisolasi diri. Ya, kita tahu apalagi kalau di dalam Torah, dalam kitab suci ada yang namanya penyakit kusta. Ya, penyakit kusta. Jadi penyakit ini memang benar-benar harus diisolasi. Bukan hanya dia mengisolasi diri di rumah, ya, tetapi ada tempat isolasi sendiri. Nah, jadi kembali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari Sabat yang kudus ini, tentunya ini memang menjadi pergumulan kita. Karena kerinduan kita tentunya kita bisa merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan secara bersama-sama. Ya, tetapi ya kita melihat ke depan nanti seperti apa, ya, situasinya seperti apa, tetapi yang jelas kita tetap harus merayakan perintah Tuhan. Ya, ini menjadi peringatan yang penting karena berulang kali saya ingatkan kepada kita, bahkan dalam setiap sharing firman Tuhan, dalam setiap midras, betapa penting yang namanya perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang bernama Yahweh. Konsekuensi kita yang menyembah kepada Elohimnya Israel, yang bernama Yahweh itu, yang datang ke dunia dengan nama Yahweh Penyelamat atau Yahweh Shua, yang kita panggil dengan Yeshua, konsekuensinya kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah
dan ketetapan Dia. Ya, sehingga saya sudah jelaskan di Sabat yang lalu, ada yang namanya perayaan mingguan yaitu Sabat, dan ada perayaan yang namanya tahunan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa yang Dia ciptakan lalu Dia tempatkan di Taman Eden. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan sendiri dengan kasih-Nya yang luar biasa, Dia mulai memperkenalkan kepada manusia tentang yang namanya korban. Jadi sekali lagi saudaraku, manusia yang pertama ini sudah mulai diperkenalkan yang namanya korban. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan mencatat di sana Tuhan membuat pakaian bagi manusia yang sudah menyadari keadaan mereka saat itu dalam keadaan telanjang. Dan kita tahu bahwa bahan yang digunakan oleh Tuhan untuk membuat pakaian bagi manusia saat itu dari kulit binatang. Dan kulit binatang itu sudah pasti ada binatang yang disembelih. Nah, saudara bisa bayangkan binatang yang disembelih untuk menutupi dua manusia yang berdosa itu. Gak mungkin binatangnya kecil. Sudah pasti binatangnya besar. Ya. Bahkan ada yang menafsirkan binatang yang dikorbankan atau kulit yang dipakai oleh manusia saat itu untuk menutupi ketelanjangan mereka itu terbuat dari kulit lembu. Ya. Lembu yang dikorbankan. Nah, jadi sekali lagi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mulai memperkenalkan yang namanya korban. Bahkan kita tahu bersama ketika manusia itu mempunyai anak yang bernama Kain dan Habel. Waktu mereka beranjak dewasa, masing-masing memiliki profesi, memiliki kesukaan bidang masing-masing. Yang satu sukanya berkebun, tetapi yang satu suka mengembalakan domba. Dan tradisi kebiasaan ini kita bisa melihat ini di bawah turun-temurun dari leluhur mereka, dari nenek moyang mereka. Rupanya Adam dan Hawa ini, termasuk kita lihat Kain dan Habel ini di bawah turun-temurun sampai kepada yang namanya Abraham, sampai kepada Yitzhak, sampai kepada Yakub, dan sampai kepada seluruh bangsa Israel. Ya, sampai kepada seluruh bangsa Israel. Ya, makanya kalau kita lihat, ya, Pak Tara sering cerita kalau orang Sumba itu ya memang yang namanya status sosialnya itu adalah hewan. Ya, bukan berarti di sana semua orang hanya berkebun dan berternak, ya, mengembalakan domba dan bertani, ya, tetapi memang mayoritas, sebagian besar. Saya sudah 2 kali ke Sumba, ya, makanya memang agak unik yang namanya kota Sumba. Saudara justru bisa lihat ada hantaran sawah justru ada di kota. Ya, justru di kota itu banyak hamparan sawah. Ya, banyak saudara. Ya, karena itu membuktikan bahwa memang di sana khususnya Sumba Barat tentunya. Karena saya perginya ke Sumba Barat. Ya, memang di sana mayoritas masyarakat itu lebih kepada berkebun dan beternak. Ya, jadi bahkan yang pegawai negeri kalau mereka pulang kantor itu biasanya langsung berurusan dengan ladang atau dengan ternaknya. Ya, ada yang pelihara babi, kasih makan babi, ada yang kerbau dan yang lain-lain. Ya, sehingga orang-orang berpikir bahwa mungkin suku Sumba ini bagian daripada bangsa Israel yang terhilang. Khususnya suku-suku yang di diaspora, yang dibuang. Ya,
Nah, yang dibuang ke Asyur. Nah, jadi kembali lagi kita bisa melihat di situ sudah diperkenalkan. Buktinya apa? Tidak mungkin saudara, manusia yang pertama yang namanya Adam dan Hawa ini hanya muncul ide sendiri. Kalau tidak Tuhan yang memberitahukan kepada mereka melalui satu hubungan. Karena ini adalah bentuk cinta dan kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan sudah mulai menyatakan kepada manusia bahwa inilah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga jangan heran saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Beresit pasal yang keempat, dalam cerita tentang Kain dan Habel mempersembahkan korban, di mana firman Tuhan katakan Kain katanya mempersembahkan sebagian daripada hasil kebunnya dia. Sementara Habel, karena dia sebagai pengembala domba, dia mempersembahkan lemak daripada ternak yang sulung kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat korban yang diterima itu adalah korban persembahan dari Habel. Yang dari mana? Dari yang namanya dari ternak, dari korban, saudara. Jadi kita bisa melihat sekali lagi yang namanya sistem korban yang menyukakan hati Tuhan ini sudah diperkenalkan oleh Tuhan kepada manusia sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Sampai kepada Kain dan Habel, turun terus sampai kepada Abraham, sampai kepada Yitzhak, sampai kepada Yakub, bahkan sampai kepada yang namanya bangsa Israel. Sampai puncaknya ketika mereka itu, bangsa Israel, dibawa Tuhan keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan. Ada korban yang dipersembahkan pada waktu tanggal 14 Nisan. Jadi ada korban yang dipersembahkan. Saya juga ya agak kaget juga, ternyata ada juga kelompok-kelompok ya dari pengagum nama kudus ini yang ternyata meyakini yang namanya perayaan Pesak itu tanggal 15 Nisan. Ya. Saya lihat tulisannya, waduh, ya kaget juga. Kenapa? Karena acuannya domba itu harus dikurung sampai tanggal 14. Ya, dan pada tanggal 14 Senja, jadi mereka menafsirkan 14 Senja itu berarti sudah masuk tanggal 15 Nisan. Jadi pada tanggal 15 Nisan itu, maka domba itu disembelih. Sehingga yang disebut Pesak itu adalah 15 Nisan, bukan 14. Nah, jadi ada juga ternyata yang menafsirkan itu. Ya, saya sudah membahas tentang soal Pesak, tetapi yang ingin saya tekankan kembali lagi tentang yang namanya korban. Ya, sampai kepada korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ada di sana kita tahu korban ujukan, ada yang namanya korban keselamatan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak kalah penting saudaraku di dalam firman Tuhan, apalagi di dalam kitab Imamat, tentang yang namanya korban yang diperintahkan oleh Tuhan. Terlebih di sana ada yang namanya korban penebus salah, korban penghapus dosa, atau korban pendamaian. Nah, korban pendamaian saudaraku, korban-korban ini termasuk korban pendamaian ini sangat berhubungan dengan yang namanya tugas daripada imam besar. Seorang imam besar inilah yang harus mempersembahkan yang namanya korban ini. Untuk mendamaikan baik dia dan keluarganya, baik dirinya sendiri maupun seluruh bangsa Israel. Orang-orang Israel yang melakukan kesalahan, orang-orang Israel yang melakukan pelanggaran harus mempersembahkan yang namanya korban penebus salah, korban penghapus dosa. Dan itu pun berkaitan erat dengan yang namanya tugas daripada seorang imam besar. Semua korban-korban itu berkaitan erat dengan yang namanya kemah suci. Jadi baik imam besar, baik kemah suci maupun korban itu sangat berkaitan erat.
Sehingga kita bisa melihat ketika yang namanya kemah suci sudah tidak ada, maksud saya yang sudah jadi bait suci. Ya. Ketika bait suci itu sudah tidak ada lagi, maka kita bisa melihat tugas daripada imam besar pun selesai. Buktinya apa? Kalau sekarang pun bait suci nggak ada, maka imam besarnya pun tidak ada, sudah. Tidak ada. Ada imam benar, tetapi imam besar nggak ada lagi. Nah, ketika bait suci itu dibangun kembali, ya, kita bisa melihat bait suci kedua ketika dibangun kembali, maka muncullah yang namanya imam besar. Di zaman Yeshua sampai zaman Rasul-Rasul ada yang namanya imam besar. Ya. Ada imam besar karena bait sucinya ada. Nah, peranan imam besar itu tidak lain adalah untuk, salah satunya adalah untuk mempersembahkan yang namanya korban. Lalu bagaimana ketika bait suci sudah tidak ada lagi? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi saat ini? Karena memang kita tahu bait suci sudah dihancurkan. Ketika bait suci sudah dihancurkan, saudara, maka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mulai bergumul. Khususnya para rabi ini pun mulai bergumul. Mereka mulai menelaah kitab suci. Mereka terus senantiasa merenung dan merenung. Apa yang harus mereka lakukan agar supaya hidup mereka tetap terus bisa ada yang namanya perdamaian? Lah, kalau kita mau jujur apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tolong satu orang baca. Kita baca di dalam kitab Ifrim pasalnya yang ke-9 ayat 18 dan ayat 22. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kita tahu memang di dalam ajaran Torah itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sementara yang saya katakan tadi, orang Israel kalau mau mempersembahkan korban penghapus dosa, bahkan seorang imam besar akan mempersembahkan korban pendamaian bagi seluruh umat Israel yang berhubungan dengan darah tadi, itu harus di bait suci. Nah, sementara bait sucinya nggak ada. Kalau bait sucinya nggak ada, berarti kan orang Yahudi nggak bisa persembahkan korban, nggak bisa potong korban. Lalu berarti kan nggak ada darah. Nah, kalau tidak ada darah yang ditumpahkan, tidak ada darah yang dicurahkan, berarti tidak ada pengampunan bagi mereka. Dan ini menjadi pergumulan tersendiri bagi orang Yahudi. Ini jadi pergumulan terbesar mereka. Sehingga para rabi berusaha untuk terus mencari dan terus mencari di dalam Torah. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak mungkin yang namanya sistem korban yang berhubungan dengan yang namanya penebusan, pendamaian itu bisa diganti. Atau mereka bisa membuat satu ajaran yang baru, satu tatanan yang baru, satu peraturan yang baru. Tidak apa-apa deh, yang penting kita persembahkan korban. Imam besarnya nggak ada, bait sucinya nggak ada, nggak apa-apa. Kan nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin orang Yahudi akan membuat aturan yang baru. Sehingga para rabi melalui perenungan mereka, ya, bahkan melalui kalau di dalam ajaran Yahudi itu dikenal ada namanya ajaran Kabalah.
Jadi Kabbalah itu sebenarnya ajaran yang lebih kepada memusatkan konsentrasi, ya, untuk membangun hubungan mereka dengan Hashem, ya, dengan nama itu yang mereka yakini sebagai penguasa, pencipta, dan sebagai Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya mereka menyebutnya dengan Hashem. Ya. Mereka beranggapan daripada bersalah terhadap hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Elohim dengan sembarangan, nama Tuhan dengan sembarangan. Daripada salah sebut dan hukumannya fatal, konsekuensinya fatal, lebih baik menggantinya dengan nama itu saja, Hashem. Ya. Mereka anggap, ya, kalau mereka menggantinya dengan Hashem atau dengan Adonai, ya mereka akan bebas dari hukuman. Tetapi bagi kelompok-kelompok, termasuk bagi kita, ya, yang memasyurkan, meninggikan nama Yahweh, justru mengganti nama itu dengan nama yang tidak sesuai, justru hukumannya pun adalah fatal. Jadi memang bicara iman itu, saudara, adalah pertarungan. Sama dengan kita dengan kelompok yang lain. Yang lain menganggap kita sesat. Dan mereka anggap mereka itu nanti hukumannya fatal. Tetapi sebaliknya kita melihat mereka pun fatal. Hukumannya pun fatal. Jadi bicara iman ini adalah sebuah pertarungan. Ini adalah konsekuensi keputusan yang harus benar-benar kita ambil, ya, dengan sebuah pemahaman pengertian yang tentunya kita yakini itu sebagai jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, melalui meditasi mereka, melalui perenungan mereka, ya, termasuk mungkin yang disebut Kabbalah tadi, bahwa ternyata keselamatan itu, pengampunan itu mereka dapat peroleh tanpa harus melalui yang namanya sistem korban. Maka jangan heran orang-orang Yahudi sekarang tetap eksis, sekalipun tidak ada yang namanya sistem korban, sekalipun tidak ada yang namanya bait suci. Bahkan ada kelompok-kelompok mazhab tertentu yang tidak mau lagi bait suci itu dibangun. Bahkan ada yang meyakini bait suci yang ketiga itu tidak akan pernah dibangun lagi. Kenapa? Karena mereka memahami cukup dengan yang namanya tesufah atau yang disebut dengan pertobatan. Cukup dengan pertobatan. Maka kembali lagi sebenarnya kalau kita mau telah firman Tuhan, kalau kita mau renungkan, sebenarnya kan yang Tuhan inginkan itu adalah pertobatan. Saya sudah pernah jelaskan kepada kita yang namanya Torah itu, kalau kita lihat secara garis besar, ya, itu ibarat seperti kita sedang bercermin. Inti daripada ajaran Torah itu seperti kita sedang bercermin. Jadi dari cermin itu kita bisa melihat apa yang kurang, apa yang salah, apa yang tidak baik. Nah, Torah itulah menjadi cermin. Sudahkah hidup kita ini selaras dengan ajaran Tuhan, selaras dengan Torah? Kalau ada yang tidak selaras, kalau ada yang bengkok, saudara, ada yang tidak baik, nah Torah akan memberitahukan kepada kita. Dan Torah itu bukan sekedar memberitahukan tentang kekurangan kita. Torah itu bukan hanya sekedar memberitahukan tentang kesalahan kita, tentang pelanggaran kita. Tetapi Torah juga dia menyediakan jalan. Dia memberikan solusi. Bagaimana supaya kita bisa keluar atau mengatasi pelanggaran itu, kesalahan itu. Melalui yang namanya sistem korban. Ya. Kan biasanya kita, ibu-ibu, apalagi kalau cermin, wah, ini kok muka saya merahnya udah agak lain misalnya.
Ya, kok banyak hitam-hitamnya kayak tai lalat. Ya. Nah, bukan hanya sekedar memberitahukan ada tai lalat misalnya, ada hitam-hitam, ya, tetapi Torah itu juga memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya tai lalatnya tadi, yang hitam-hitam tadi itu hilang. Misalnya, oh berarti saya harus pakai salep inilah, ya, saya harus mungkin pakai lulur apalah, ya, dan yang lain-lain. Nah, Torah itu seperti itu gambarannya. Dia bukan hanya sekedar memberitahukan kekurangan umat Israel, kekurangan manusia, pelanggaran mereka, tetapi dia juga memberikan jalan keluar. Dia memberikan solusi melalui yang namanya sistem korban. Tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya apa yang kita baca misalnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-1 ayat 13, tolong diulangi Pak Rende. Sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah apa? Kesadaran manusia, keinsafan orang Israel. Jadi sistem korban itu, saudaraku, sebenarnya bertujuan bukan mereka luput dari yang namanya hukuman, tetapi supaya mereka sadar. Yang Tuhan inginkan sebenarnya lu bertobat, lu insaf, lu sadar, supaya jangan melakukan lagi. Jangan mentang-mentang karena Tuhan menyediakan yang namanya jalan pengampunan tadi, maka lu seenaknya melanggar. Maka nanti saudara akan baca Bilangan pasal 15 ayat 30. Tolong dulu Pak Rende, Yesaya 1 ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Sampai di situ saja. Bayangkan Tuhan bilang jangan lagi membawa apa? Persembahanmu yang tidak sungguh, karena baunya justru mendatangkan kejijikan. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena sistem korbannya yang jadi kekejian di mata Tuhan, baunya menjijikan di hadapan Tuhan, bukan, tetapi kelakuan orang Israel yang tidak bertobat. Sehingga karena lu tidak bertobat, karena kamu tidak bertobat, kamu tidak insaf, kamu tidak sadar akan dosa dan salahmu, sekalipun engkau mempersembahkan korban, itu tidak akan mendatangkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Malah bau itu, saudaraku, justru bau yang menjijikan. Tuhan jijik. Kenapa? Karena berulang kali yang saya tekankan, yang Tuhan inginkan itu adalah keintiman. Yang Tuhan inginkan itu adalah persekutuan yang intim dengan umatnya. Bukan soal korbannya. Bukan soal engkau menyanjung dia. Maka saya pernah sampaikan ibarat suami dan istri. Ya, ibarat suami dan istri. Dalam hubungan suami istri itu yang diinginkan oleh kedua belah pihak tidak lain adalah saling pengertian misalnya, saling keterbukaan, ya, komunikasi yang baik dan lain-lain. Contoh misalnya, kalau suami larang istri, ya, misalnya untuk tidak pakai lipstik warna ungu, warna kuning misalnya, warna hijau, ya jangan dilanggar. Yang suami inginkan supaya istri menuruti, mendengarkan apa yang diinginkan oleh sang suami. Satu contoh yang tadi, suaminya udah bilang, "Ma, jangan pakai lipstik yang kuning, jelek, malu-maluin." Istrinya enggak, saudara. Istrinya enggak mau dengar, malah dipamer, terus dipanggil, "Papi sayang, lipstiknya kuning, coba." Kira-kira saudara, menurut saudara, pikiran suaminya senang dibilang papi sayang, papa sayang ke, darling ke. Kira-kira ketika dia pakai lipstik kuning, ya, sudah dilarang sama suaminya, apalagi udah berulang-ulang, terus panggilnya papi sayang. Kira-kira menurut saudara, suaminya senang apa jengkel, saudara? Pasti jengkel. Kenapa? Karena yang diinginkan suami lu dengar, lu turutin. Bukan lu sanjung gua sayang misalnya, panggil saya papi sayang.
Bukan itu yang diinginkan sang suami. Yang diinginkan seorang suami adalah kamu sebagai istri, dengarkan apa yang saya inginkan. Turuti apa yang saya inginkan. Jadi kalau ada sekarang kelompok-kelompok yang mengaku mesianik, yang mengagung namanya, yang panggil namanya, berseru kepada namanya Yahweh Sebaot, menyanjung dia dengan mulutnya, tetapi perintahnya tidak dijalankan, keinginannya tidak dilakukan, maka itu bukan sedang mempersembahkan satu bau yang harum di hadapan Tuhan, tetapi itu adalah bau yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada kelompok-kelompok mesianik yang mengagung dan memanggil nama Yahweh tetapi menolak Sabat, waktu mereka beribadah di hari-hari yang lain, ya beda dengan yang Tuhannya yang lain, ya. Yang Yesus anak Allah, ya memang mereka minggu. Tapi konsekuensi kalau orang yang memanggil nama Yahweh, maka konsekuensinya dia harus mengikuti perintahnya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok mesianik yang mengagung nama Yahweh, memuliakan nama Yahweh, tetapi menolak Sabat, menolak 7 perayaan yang diperintahkan di dalam kitab suci, maka ketika mereka beribadah, menyanjung dia, mereka bukan sedang mempersembahkan satu bau yang harum di hadapan Tuhan, tetapi baunya itu justru menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka kalimat selanjutnya dari kitab Yesaya pasal 1 tadi, kalau kita baca, Tuhan jijik dengan perayaanmu, Tuhan jijik dengan sabatmu, Tuhan jijik dengan korbanmu. Kenapa? Karena hatimu, hidupmu tidak bertobat. Karena yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Maka orang-orang Yahudi, para rabi, ketika mereka merenung melalui meditasi, melalui Kabbalah mungkin, mereka menemukan ternyata pertobatan itu mutlak, nggak perlu korban. Memang nggak perlu korban, saudara. Selama orang Israel itu tidak melakukan kesalahan. Lah kan benar, saudara. Misalnya, untuk apa sih yang namanya ada korban pendamaian, korban penghapus dosa? Karena ada dosa. Karena ada yang harus didamaikan. Nah sekarang kalau nggak ada dosa, kalau tidak ada kesalahan, perlu ada korban apa tidak? Tidak perlu, saudara. Tidak perlu ada korban kalau tidak ada kesalahan, kalau tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada dosa, maka tidak perlu ada korban. Tetapi karena memang manusia yang bertabiat dosa, yang kecenderungannya selalu ingin melawan perintah Tuhan, sehingga memang harus disediakan yang namanya sistem korban. Jadi sekali lagi saudaraku, renungkan baik-baik, yang Tuhan inginkan memang adalah pertobatan. Sehingga orang Yahudi sekarang ini meyakini bahwa sistem korban itu ada masa-masa tertentu yang meyakini sistem korban itu nggak perlu lagi. Cukup dengan pertobatan. Yang kedua yang mereka yakini, yaitu cukup dengan doa, dan doa. Maka orang Yahudi mengenal ada yang namanya disebut apa, Pak Rende? Sakarit, Minha, Ma'arif. Ya, kalau kita baca dalam peristiwa Daniel, ya, ketika mereka orang-orang Yahudi di zaman itu ditekan, dipaksa untuk tidak boleh berdoa, memohon kepada yang lain selain kepada sang raja, Daniel tetap berketetapan untuk berdoa 3 kali sehari, sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan ini tetap dijalankan oleh orang Yahudi. Kalau orang Muslim mengenal namanya doa 5 waktu, maka orang Yahudi doanya 3 waktu.
yang namanya tadi Sakarit, Minkah, Ma'arif. Jadi doa pagi, doa siang, kemudian doa maghrib, doa malam. Tidak cukup sampai di situ saudaraku. Tetapi yang ketiga yang mereka jalankan sampai sekarang itu adalah namanya sedekah. Jadi yang pertama tesufa atau pertobatan, yang kedua namanya tefila atau doa, yang ketiga namanya sedekah. Atau yang suka kita dengar sedekah, bersedekah. Artinya mereka harus memperhatikan, itu bagian daripada perintah. Memperhatikan orang yang berkekurangan, memperhatikan terutama janda yang membutuhkan, anak yatim yang membutuhkan, orang-orang miskin, itu harus mereka perhatikan. Terlebih di kalangan mereka, terlebih kalau kita sekarang saudara seiman. Ini yang mereka jalankan. Sehingga ada masa-masa tertentu yang beranggapan sampai sekarang bait suci mah nggak perlu lagi dibangun. Cukup dengan 3 hal ini, mereka ada jaminan masuk di dalam bumi yang baru, masuk di dalam olam haba. Ini yang menjadi keyakinan mereka. Tetapi kalau kita saudaraku tidak, korban pendamaian itu penting sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah tidak mungkin akan ada yang namanya pengampunan. Lalu bagaimana saudara? Itulah sebabnya Ibrani pasal 5 ayat yang ke-1, tolong Pak Rende baca. Kita tetap membutuhkan darah itu, kita tetap membutuhkan pengampunan itu. Tapi bagaimana sementara imam besarnya nggak ada? Maka di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Elohim, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Nah, kita melihat bahwa di situ dijelaskan tentang tugas daripada imam. Tugas daripada imam. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Elohim, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ini tugas imam besar. Persoalannya pertama, kita bukan orang Yahudi. Ya, secara jasmani kalaupun ada itu belum bisa dibuktikan sekarang. Ya. Tapi persoalannya kita kan membutuhkan imam besar. Itu ketentuan. Karena imam besar itulah yang akan mempersembahkan korban itu, yang harus menumpahkan darah itu untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Maka dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai 14, tolong Pak Rende baca. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Hamasia telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu pada mudah menguruskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasia yang oleh ruah yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim sebagai persembahan yang tak berjasad, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup.
Nah, sampai situ saja. Nah, jadi dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi dijelaskan di sana bahwa ternyata demikianlah Yeshua HaMashiach telah menjadi imam besar bagi kita. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeshua HaMashiach itu telah menjadi imam besar bagi kita, dan dia bukan membawa darah, katanya darah korban binatang, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dengan demikian melalui pengorbanannya, melalui darahnya sendiri, maka kita boleh memperoleh pengampunan. Jadi dengan kata lain, di luar Yeshua HaMashiach tidak ada yang namanya pengampunan. Di luar Yeshua HaMashiach tidak ada namanya pendamaian. Dan di luar Yeshua HaMashiach tidak ada yang namanya jaminan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu mahalnya korban Yeshua HaMashiach, begitu mahalnya darah yang dia tumpahkan, darah yang dia curahkan. Sehingga yang dia tuntut, yang dia inginkan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya tidak lain adalah mari kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya perayaan Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Ada orang beranggapan untuk apa kita merayakan Yom Kippur? Karena toh kita sudah didamaikan. Kita sudah didamaikan melalui korban Yeshua HaMashiach. Untuk apa lagi kita merayakan perayaan Yom Kippur? Ingat hal yang pertama, ini adalah ketetapan, ini adalah perintah. Bahkan orang Yahudi meyakini yang namanya puncak daripada segala sesuatu itu adalah perayaan Yom Kippur. Karena di perayaan Yom Kippur itulah nama seseorang itu akan tertulis, tercatat. Ini pemahaman mereka. Tercatat atau tertulis, apakah namanya tertulis, tercatat di kitab kehidupan atau justru di dalam kitab kematian. Makanya kenapa yang saya sebut saudaraku, ya, bulan Elul itu bagi sebagian mazhab dianggap sebagai bulan pertobatan sampai tanggal 10 bulan Tisri. Jadi totalnya 40 hari. Yang saya sudah jelaskan ini tidak lain mengacu daripada peristiwa ketika Mose naik ke gunung untuk yang kedua kali. Mose naik ini kan mau bertanya kepada Tuhan. Ini bangsa ini masalahnya kan sudah memberontak. Baru aja keluar dari Misraim, melihat perkara-perkara yang heran, mujizat yang luar biasa, tapi mereka sudah berpaling dan meninggalkan Elohim yang benar. Mereka sudah membuat yang namanya lembu emas. Sehingga akhirnya begitu marahnya Mose dan melemparkan 2 loh batu itu sehingga hancur, sehingga pecah. Nah, Mose naik kedua kali, firman Tuhan katakan selama 40 hari. Jadi 40 hari inilah yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai upaya mereka untuk meminta belas kasihan Tuhan. Apakah Mose turun ini dengan pengampunan atau turun dengan membawa murka daripada Tuhan? Ternyata waktu Mose turun, waktu dia puasa kedua kali 40 hari 40 malam dengan membawa 2 loh batu yang baru, berarti mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasih dari Tuhan. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, itu adalah puncak. Nah, sementara bagi kita kelompok Mesianik saudara, merayakan perayaan Yom Kippur itu yang pertama merupakan perintah. Hal yang kedua saudaraku, ini adalah bentuk rasa syukur kita sebagai orang-orang yang telah didamaikan lewat pengorbanan Yeshua HaMashiach. Yang ketiga saudara, kita pun masih meyakini bahwa yang namanya domba dari kandang lain atau zaitun liar ini akan satu waktu disatukan dengan zaitun asli. Kalau saudara baca Yohanan pasal yang ke-10, Tuhan akan menuntun katanya domba dari
kandang yang lain. Lalu kemudian akan disatukan dengan domba yang dia gembalakan di awal, di pertama. Lalu keduanya ini kemudian akan digembalakan oleh satu gembala. Jadi keyakinan kita, saudara, ada satu saat, ada satu masa di mana yang Israel rohani dan Israel jasmani itu akan disatukan oleh Tuhan. Dan dialah sebagai raja satu-satunya, dialah sebagai Tuhan satu-satunya yang akan memerintah dan akan memimpin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian daripada apa yang kita kerjakan. Pertobatan yang kita lakukan bukan hanya ketika kita menjelang atau memasuki perayaan Yom Teruah atau perayaan Yom Kippur. Tetapi Tuhan menuntut setiap hari hidup kita harus bertobat. Setiap hari hidup kita ini harus kita bawa. Meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala dosa. Dan terus bawa hidup kita masuk dalam seluruh kebenaran. Ini penting, saudara. Dalam kitab Luka pasalnya yang ke-15, kita melihat apa arti pertobatan. Tolong Parende baca. Luka 15 ayat 17 sampai 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku tidak sini. Aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat 17 bilang, kita tahu cerita kisah ini adalah kisah seorang anak yang hilang. Anak bungsu waktu dapat warisan pergi pesta pora, berbuat seenaknya, ya, melakukan kejahatan, dosa dan seterusnya. Sampai di satu titik dia sudah habis semuanya. Datanglah masa kelaparan, dia begitu lapar, dia begitu susah. Ya. Nah, ayat 17 bilang ini yang namanya pertobatan. Ayat 17 bilang katanya lalu dia menyadari. Jadi bertobat itu, saudaraku, pintu gerbangnya awalnya adalah sadar dulu. Selama orang itu tidak sadar apa yang namanya dosa, apa yang namanya kesalahan, tidak mungkin dia akan melakukan ayat yang ke-18. Ayat 17 dia menyadari, lalu katanya apa? Berbalik kepada bapaknya. Jadi dia tidak mungkin akan berbalik kalau dia belum sadar. Maka jangan heran, saudara, kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang betah dengan pemahaman yang sekarang. Sekalipun pemahamannya sangat bertentangan dengan kitab suci. Contoh misalnya, perintah ayat firman Tuhan untuk kita beribadah di hari Sabat itu saudara hampir 1000 ayat. Ya. Ada begitu banyak. Sementara ibadah hari Minggu misalnya, ya, ada sih ayatnya 1-2, ya. Ada pendeta nih Pak Rende sebagai penguji. Pak Rende kan sebagai penguji, ya. Katanya ada pendeta pernah bilang, yang disuruh pertemuan kudus itu hari pertama dan hari ke-7. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus hari pertama dan hari ke-7. Jadi baik hari pertama, hari Minggu dan hari Sabat, hari Sabtu itu diperintahkan untuk adakan pertemuan kudus. Tapi konteksnya beda. Karena konteks perintah itu tidak lain adalah perayaan roti tidak beragi atau Yom Hamatzot. Perayaan roti tidak beragi memang, saudaraku, selain mereka tidak boleh makan roti tidak beragi, mereka harus buang ragi di rumah mereka masing-masing. Mereka juga diperintahkan untuk mengadakan pertemuan kudus pada hari pertama dan hari ke-7 dalam perayaan roti tidak
beragi. Jadi itu bukan menyangkut Sabat. Jadi kalau hari pertamanya hari Senin, berarti hari Seninnya harus ada pertemuan kudus. Dan juga hari ketujuh. Berarti kalau hari Senin itu, saudaraku, hari hari pertama itu hari Senin, berarti hari ketujuhnya hari Minggu itu harus ada pertemuan kudus. Ya. Jadi konteksnya beda. Lalu kemudian saudara, ada lagi konteks di Kisah Para Rasul ketika Saul sampai hari pertama dia berkhotbah sampai malam. Itu konteksnya beda. Konteksnya mereka mau hafdalah di satu rumah umat yang percaya. Jadi waktu tutup Sabat ini dilanjutkan sampai karena sudah lewat jam 6 sore kalau kita, ya, itu sudah masuk hari pertama. Jadi konteksnya itu malam, dari tutup Sabat sampai hari pertama, sampai tengah malam. Jadi konteksnya beda, saudara. Ya. Lalu ada orang bilang, toh kan Yesus itu katanya bangkit hari Minggu. Ada lagi kelompok kita, kan Yesua kan bangkitnya hari Minggu. Maka kita beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, bukan yang mati. Tapi kalau kita mau telaah kembali lagi, saudara, ya, bahwa Yesua itu tidak bangkit hari Minggu. Ya, karena memang firman Tuhan katakan, Mattityahu pasal yang ke-12, sebagaimana orang Yahudi meminta tanda kepada Yesua, Yesua bilang kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yona. Sebagaimana Yona di perut ikan 3 hari 3 malam, berarti meliputi 3 hari siang, 3 hari malam. Sebagaimana Yona 3 hari 3 malam di perut ikan, maka demikianlah anak manusia akan ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam itu pasti meliputi 3 kali siang, 3 kali malam. Dengan kata lain 3 kali 24 jam sama dengan 72 jam. Nah, bayangkan kalau Yesua atau yang disebut orang Kristen kebanyakan Yesus matinya Jumat, katanya kan mereka matinya Jumat. Kan Jumat Agung. Ada namanya Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Bangkit. Jadi Jumat yang agung karena matinya hari Jumat. Nah, kalau meliputi 3 hari 3 malam, 3 kali siang 3 kali malam, maka Jumat, saudara, ya, karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Injil Sinoptik bahwa mayat Yesua itu harus diturunkan karena sebentar lagi memasuki Sabat. Kalau kita melihat itu sebagai Sabat mingguan, maka berarti jatuhnya hari Jumat. Nah, kalau Minggu pagi sudah bangkit, maka kalau dia Jumat, ya, itu sudah menjelang masuk Sabtu, saudara. Ya, dia masuk itu sudah menjelang masuk Sabtu, taruhlah sekitar jam 5 sore. Paling cepat, bisa setengah 6, ya, paling cepat jam 5 sore. Maka dia harus meliputi 72 jam, 3 hari 3 malam. Kalau dia matinya Jumat sore, harus menggenapi karena Yesua yang bilang. Kalau dia tidak menggenapi, berarti Yesua nggak bisa kita percaya. Yesua tidak bisa kita jadikan sebagai Tuhan. Karena omongannya nggak tepat, nggak benar. Nah, kalau dia matinya Jumat sore, berarti Sabtu sore baru 1 hari. Minggu sore baru 2 hari. Tapi Minggu pagi dia udah bangkit, kata firman Tuhan. Berarti dia bangkitnya Senin sore, itu baru 3 hari 3 malam. Nah, ya. Lalu yang benar yang mana? Karena memang saudaraku, yang disebut Sabat dalam peristiwa penyaliban Yesua itu mengacu kepada yang namanya Sabat Gadol atau Sabat Agung.
Sabat besar atau sabat tahunan. Nah, itu sebenarnya merujuk kepada perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci, yang tidak lain adalah perayaan Pesa. Perayaan Pesa itulah sebagai sabat gadol, sebagai sabat tahunan, yang pada masa itu, yang pada zaman itu jatuhnya tahun itu, jatuhnya pada hari Rabu. Jadi Rabunya dia mati, saudara. Rabunya mati, bangkitnya kapan? Bangkitnya hari Sabat ujung. Jadi yang saya bilang tadi, kalau dia masuknya jam 5 sore, berarti dia bangkitnya sekitar jam 5 sore. Sebentar lagi tutup Sabat. Ya. Waktu pagi-pagi, subuh-subuh, perempuan-perempuan ini mau pergi ke kuburan, firman Tuhan bilang bukan dia baru bangkit, tapi dia sudah, malaikat bilang yang kamu cari itu sudah bangkit. Berarti menceritakan, menjelaskan peristiwa sebelumnya, bukan saat itu. Sudah bangkit. Kamu udah makan belum? Sudah makan, berarti peristiwa sebelumnya. Bukan saat itu lagi makan, bukan. Tetapi sebelumnya. Jadi menyatakan sudah bangkit itu berarti sudah bangkit sebelumnya. Kapan tepatnya? Tidak lain adalah tutup Sabat. Maka genaplah nubuatan yang disampaikan oleh Yeshua tentang peristiwa 3 hari 3 malam. Nah, jadi kembali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian daripada yang harus kita renungkan. Karena Sabat yang lalu saya sudah jelaskan tentang soal perayaan yang harus sesuai dengan yang namanya ketentuan. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk kita dapat menyongsong perayaan-perayaan Tuhan dengan sebuah pengertian dan pemahaman yang benar. Supaya bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita bertobat, berarti kita harus sadar dulu apa yang salah. Karena firman Tuhan katakan bahwa yang namanya dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Ayatnya di mana? Baca Pak Rende. Pak Rende mah udah tahu. Jadi orang harus sadar dulu apa itu dosa. Kalau dia nggak memahami, nggak mengerti apa itu dosa, ya nggak mungkin dia akan berbalik. Nggak mungkin dia berbalik, saudara. Kalau dia tidak sadar, tidak tahu apa itu dosa. Dosa tidak lain adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi perintah baik yang vertikal, baik yang horizontal, baik pelanggaran terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Karena orang-orang Kristen pada umumnya menganggap bahwa dosa itu hanya mencuri, membunuh, berzina, dan yang lain-lain. Ini keterkaitan, saudaraku, hubungan kita dengan sesama. Tetapi vertikal ini diabaikan, padahal ini yang sangat bahaya. Karena firman Tuhan katakan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saul bilang, Yohanan bilang, kalau engkau melihat saudaramu melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, berdoalah bagi dia, supaya dia satu saat sadar insaf. Tetapi kalau engkau melihat ada saudaramu, ada seseorang yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, aku tidak menyuruh engkau untuk berdoa. Kenapa? Karena urusannya langsung dengan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-25 bilang apa? Kalau kita berdosa, kalau kita bersalah terhadap sesama, Tuhan akan menjadi perantara kita. Tetapi kalau kita berdosa sama Tuhan, siapa yang jadi perantara? Tolong Pak Rende baca. 1 Yohanan 3 ayat 4.
Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Elohim. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Elohim. Jadi dosa itu ternyata adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sadar ini. Berarti tolok ukur kita apa itu dosa adalah firman, saudara. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman itu adalah dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan tertulis itu adalah dosa. Sadar, mau tidak mau, ini adalah kebenaran. Berarti tolok ukur bukan soal masalah perasaan kita. Tolok ukurnya bukan sekedar apa yang kita pikirkan sejalan dengan pikiran kita apa tidak, sejalan dengan perasaan kita apa tidak, kita suka apa tidak. Tidak, saudara. Tolok ukurnya itu adalah firman. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan firman itu adalah dosa. Maka sadari, belajar, renungkan. Apakah yang kita jalankan, yang kita lakukan sekarang sudah selaras dengan firman Tuhan apa tidak? Kalau tidak selaras, renungkan baik-baik, saudara. Bukankah di dalam pelayanan Yesua dia sudah memberikan warning yang tegas kepada para murid? Hati-hati dengan yang namanya ragi. Bukan ragi untuk menghamiri yang namanya adonan. Tetapi yang dimaksud oleh Yesua tidak lain adalah hati-hati dengan ajaran-ajaran Farisi. Hati-hati dengan ajaran-ajaran para Saduki yang menduduki di siapa? Yang mengajar-mengajar di sana siapa? Tidak lain mereka adalah para rabi. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesua bilang hati-hati dengan ajaran mereka. Itulah sebabnya kita harus renungkan apakah ajaran yang kita terima sampai saat ini benar-benar sesuai dengan yang tertulis apa tidak. Sesuai dengan perintah Tuhan apa tidak. Kalau saudara mendapati ternyata yang saudara ikuti tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, maka lakukan ayat yang ke-18. Balik arah, saudara. Bukan hanya cukup sampai sadar, tapi balik. Seorang anak yang bungsu ini ketika dia menyadari kesalahan dia berbalik untuk datang kepada bapaknya. Kalau engkau dan saya sudah sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini ternyata salah, ternyata keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan sebagai tolok ukur yang sejati, maka ambil keputusan, ambil satu sikap, ambil tindakan, berbalik untuk ikuti yang benar. Tapi masalahnya kan kita minoritas, masalahnya kan kita lawan arus. Masalahnya kita kan berbeda daripada yang umum, yang kebanyakan. Tinggal kita pilih. Kita mau menyenangkan hati manusia atau kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tinggal kita pilih. Senang sekarang, menderita pada akhirnya. Atau menderita sekarang, tetapi senang pada akhirnya. Mungkin kita merasa menderita. Menderita kenapa? Karena kita kelompok kecil. Apalagi kalau kita di tengah-tengah keluarga kita hanya sendiri. Tidak didukung dengan yang lain. Tetapi ini saya katakan di awal tadi, ini adalah keputusan. Ini adalah pertarungan iman. Kita mau pilih kanan apa pilih kiri. Memang Tuhan izinkan dua-dua bertumbuh sebagaimana perumpamaan ilalang di tengah-tengah gandum. Mau dicabut, nggak bisa. Biarkan saja dulu bertumbuh bersama-sama. Mana yang lebih tinggi? Bisa saja ilalangnya lebih tinggi. Karena kalau biasanya kebun, saudara, kalau banyak ilalang, itu akan dihimpit tanamannya. Sehingga yang lebih subur ini adalah ilalangnya. Makanya kenapa orang berkebun biasanya itu dicabut. Karena kalau nggak cabut, ya, pertama, pertumbuhannya dia yang akan lebih subur. Kedua akan dihimpit. Pertumbuhannya pasti akan kurus, saudara. Ya, nah lama-lama bisa mati. Saya walaupun bukan pekebun sejati ya, kalau Pak Tara pekebun sejati, peternak sejati, ya. Saya bukan pekebun sejati, tapi saya sering juga pergi ke kebun. Kalau Pak Tara kan bisa sehari dia di kebun, pagi pulang sore, saya kagak. Pergi nyangkut sedikit pulang, cari keringat, ini sedikit pulang gitu kan. Kalau dia kan enggak. Jadi kalau pekebun sejati begitulah kira-kira. Tapi setidaknya saya tahu, ya. Misalnya kalau kita nanam jagung, dari kecil aja udah bertumbuh, rumput di samping itu sudah kita bersihkan.
mulai tumbuh lagi kan ada rumput lagi. Nah itu ditimbun lagi. Ya. Supaya apa? Supaya subur. Jangan sampai yang namanya rumput ilalang ini makin subur. Karena akan mempengaruhi pertumbuhannya. Akan mempengaruhi buahnya. Ya. Tapi kan firman Tuhan bilang biarkan saja. Nanti akan ada waktunya. Kapan waktunya? Pada akhir zaman. Di mana ilalang dan gandum itu akan dipisahkan. Maka saya katakan yang terakhir bagi kita, ini adalah pertarungan. Baca kitab suci, renungkan. Sudah selaras belum apa yang kita jalankan selama ini? Apa yang kita rayakan sudah selaras apa belum? Kalau engkau tidak menyadari itu, engkau tidak mungkin akan berbalik. Dan engkau tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau dengan rendah hati, sadar diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, izinkan Roh Tuhan yang sempurna, yang tidak terbatas, menelaah segala kekurangan kita, segala dosa pelanggaran kita, maka kita pasti akan diberikan satu kemampuan, satu kekuatan iman untuk bisa menyadari semua itu dan berbalik dari kesalahan kita, sehingga hidup yang kita jalani ke depan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bau yang kita persembahkan kepada Tuhan bukan bau yang mendatangkan kejijikan, tetapi bau yang mendatangkan keharuman di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pengajaran bagi kita, memberikan pemahaman yang baru bagi kita, untuk kita semakin hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saat ini kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Saudara yang mau berlutut boleh berlutut. Punya kendala tetap saja di tempat duduk. Mari kita naikkan pujian. Katakan sama-sama, aku datang, Yahshua baharui hatiku. Anugerah
berdiri bersama. Kasih Yeshua Elah.